Assalamualaikum Mas. Yuk, waalaikumsalam. Itu kan kelihatannya jadi rame tuh. Heeh. Yang pasukan Raja Wali mau nyari warkah BPN itu tuh. Iya, Nah itu sebenarnya gimana itu sampai Pak Wawan juga klarifikasi katanya nggak ada pasukan Raja Wali gimana? bener. Oh. DPT 7, ini DPT 7 kan? Iya. Kalau nggak salah bagian informatika dan segala macam kayak Iya, gitu-gitu. iya. Itu bener ngomong gitu. Pasukan Raja Wali itu nggak ada. Yang ada pasukan Merpati. Ya. Iya. Tetapi pasukan Raja Wali itu seharusnya ada dong di BIN. Bukan nggak ada. Iya kan? Kepaknya Raja Wali itu nggak bisa Ganti dinafikan oleh apapun juga. Masa Merpati ya? Masa Merpati, ya kan itu Merpati mah tukang pos. Kan? Jadi kalau mengklarifikasi itu yang benar. Iya. Nggak usah ngumpet-ngumpet lah. Iya, Tapi bener. gini, pasukan Raja Wali itu mungkin Pak maksudnya dituju karena ini menyangkut pertanahan dan pertanahan itu menjadi penting. Iya penting banget kedaulatan kan ke negara. Tanah. Iya kalau nggak ada tanahnya nggak ada negaranya gimana? Ya tetap aja Pak kemarin saya sih nggak berubah. Ya kan warkahnya kan ngumpet. Betul belum ditemukan. Belum terus. ditemukan, ngumpet. Ngumpet iya. Ngumpet belum ditemukan di kemungkinan besar di negeri Belanda, di Jepang, di mana segala macam kita nggak tahu. Iya benar. Harapan saya semoga pasukan Raja Wali ini bisa menjadi dimanfaatkan oleh wakil presiden. Oh, sebagai pengawasan melekat deh. Bukan hanya sebagai pengawasan melekat. Iya. Karena beliau tahu bahwa yang namanya tanah adat, kiri, petoksing, itu lebih dulu ada ketimbang sertifikat Oh. yang tahun Iya. 60 baru diundangkan oleh Bung Karno. Oh, makanya Mas Bagus melihat kenapa BIN mesti masuk ke dalam persoalan ini karena ini panjang ya dan ini strategis. Bukan semata-mata soal administrasi ya. Bukan soal administrasi. Oh, iya. Masa pasukan Raja Walinya diganti sama Banser kan nggak mungkin lah. Iya benar. Iya kan, jangan sampai lah kejadian seperti yang ada di mana Central Park. Iya. Iya kan, iya kan. Kalau enggak ya tadi orang jadi berpersepsi pasukan Raja Wali itu ngurusin Hal-hal bukan. kayak Safak gitu dulu Iran. Bukan pasukan Raja Wali itu ngurusin itu loh. 9 naga aja. Oh, yang kalau menurut Mas Bagus kan kalau 9 naga biar diurus Robert Sujasmin aja kan? Itu tuh diresmin. Biar Robert Sujasmin yang ngurus lah ya itu. Pakai pos. Ya, pakai pos. Jangan sampai pasukan Raja Wali itu jadi merpati. Nah, iya bahaya itu ya. Itu bahaya banget. Wibawa negara soalnya. Itu kan? wibawa negara. Jadi kalau memberikan penjelasan, Deputi 7 itu benar. Tapi sekarang sudah diucapkan, difoto oleh Ketua MPR, Iya. jadi terbuka kan. Mau diklarifikasi kayak apa juga sudah terbuka ya. Iya, benar. Mau diklarifikasi apa aja sudah terbuka. Nah, tadi Mas Bagus bilang kan ada 2 tuh. Yang pertama sebetulnya ini bagus sekali kalau berada di bawah untuk pengawasan yang dilakukan oleh Wapres ya satu. Terus kemudian juga yang kedua kan kita melihatnya sekarang Pak Wapres ini tidak begitu luas geraknya lah kalau kacamata kita kan orang awam. Padahal kita juga tahu Pak Wapres Ma'ruf Amin itu tidak seperti pengusaha Pak Yusuf Kalla. Tetapi kan beliau ini doanya rajin, umatnya banyak kan Mas. Di tengah pandemi ini kita sih melihat kalau beliau dihormati, diposisikan dengan terhormat, insya Allah kan bangsa ini berkah kan, gitu kan kira-kira. Nah, kalau Mas Bagus lihat dalam konteks tadi pasukan ini kemudian dengan keberkahan ini dan posisi Wapres sendiri gimana tuh Mas? Jadi gini, kalau melihat Pak Ma'ruf tuh dilihat dulu kediamannya dulu. Beliau tinggal di Lorong 27. Lorong 27 ya. Di Tanjung Priok itu. Iya. Dekatnya RSUD. Iya.
rumah sakit daerah yang apa namanya Tanjung Priok. di Tanjung Priok ya, sangat daerahnya sempit, Sangat sederhana. Beliau ngerti benar nafasnya masyarakat. Oh, jadi kuncinya tuh Pak Ma'ruf itu tadi kan kita bilang keberkahan itu karena beliau itu tahu napasnya masyarakat itu ya. Tahu peristiwa misalnya Tanjung Priok. Iya. Kenapa ada Mbah Priok? Dia tahu. Iya. Dia ngerti benar tentang itu. Ya. Iya. Oleh sebab itu balik lagi, dan beliau itu nggak aneh sebelum jadi wakil presiden memimpin sejenis pasukan Raja Wali. Ada dikenal kalau sama Habib Rizik, dikenal baik ya. Misalnya sama Banser sama baik, kenal, bisa mengkomando. Itu yang paling penting, bisa mengkomando. Tetapi sekarang dia kan beliau ini formal. Formal, iya betul. Formal kenegaraan. Iya betul. Ya. Ya. Formal kenegaraan. Dan saya yakin benar, khususnya kasus contoh. Iya. Misalnya yang kita tahu lah di Central Park. Iya. Itu kemungkinan selesainya di tangannya Pak Ma'ruf. Bukan hanya karena itu punya Jamiah Nahdlatul Ulama ya. Bukan. Tapi dengan kejelian, keberkahan itu bisa selesai ya. Itu yang kelihatan ke permukaan. Iya, yang besar. Yang besar karena ini. Tetapi ada lagi kasus sejenis. Ya, yang ini lebih dahsyat. Iya. Kasus sejenis Pak Robert Sujatmine. Ya. Yang mutlak bener-bener itu nggak adil banget. Nggak adil banget. Atau kasus yang jalan kaki tuh. Iya, dari Sumatera Utara, Medan. Dari mana Pak Pram? Delhi ya, dari Delhi. Delhi Serdang. Jadi jangan sampai ini yang paling penting. Raja walinya Pak Ma'ruf yang di jalanan jadi bergerak. Jadi lebih bagus Raja Wali yang pasukan yang formal. Yang formal yang jalan ya. Jangan sampai pasukan Raja Wali yang formal jadi merpati. Yang di jalanan malah jadi Raja Wali. Itu terbalik-balik dah. Itu malah bahaya ya. Itu yang malah bahaya. Nah, ini ada kaitannya apakah Mas Purnawirawan TNI yang Mas tadi pagi cerita itu, ini yang mereka khawatir nih. Jadi yang formal ini malah jadi merpati gitu kan. Yang di jalanan itu malah jadi Raja Wali sehingga dan dikomandoi oleh Purnawirawan. Nah, dikomandoi oleh Purnawirawan. Nah, itu gimana tuh Mas ini? Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Jadi ada indikasi bahwa di Purnawirawan melihat situasi ini karena mereka juga sangat mencintai negeri ini dengan segala keterbatasan, mereka mulai mengkomando dan menertibkan di luar ini karena kecintaan terhadap negara ini. Jangan diadu domba kayak begitu. Kasihan wapres dan presiden dong. Iya benar. Jadi intinya karena melihat Raja Wali beneran yang formal mau jadi merpati gitu kan, yang di luar ini bisa jadi Raja Wali ya. Bahaya. Dikomando oleh Purnawirawan. Iya benar-benar bahaya itu. Jadi liar itu. Iya. Iya kan? Nah kondisi ini kalau Mas lihat kan ada juga kaitannya nih, kemarin ada siapa namanya Syekh Ali. Syekh Ali itu kan, iya kan Bapak tahu juga kan, dengar kan? Nah Syekh Ali itu kan sebenarnya kalau kita lihat luar biasa, sudah ditikam, dia cabut pisaunya, kemudian dia bilang berhenti, jangan dikeroyok, dia percaya kepada proses hukum. Ini kan luar biasa nih ulama nih kan. Kita harus percaya kepada proses hukum. Tetapi di tengah jalan karena ada teriakan seakan-akan ini orang gila gitu kan, sakit. Nah jadi diperiksanya, diduluin kejiwaannya gitu kan ya. Nah padahal di sisi lain Mas Bagus, kejadian model begini sudah jadi persepsi masyarakat dari beberapa tahun. Kalau orang nikam ulama, kesannya nih atau media sudutnya itu menjadi orang gila. Tapi kalau nikam pejabat itu teroris. Nah saya pengen cerita sedikit ke Mas Bagus. Malam minggu itu saya diundang sama Imam Samsil Ali, kemudian juga ada Komarudin Hidayat, ada rektor-rektor UIN. Itu mereka bagus supaya Islam Indonesia yang teduh nih Mas,
tersebar ke seluruh dunia. Dulu kan ada Al Makassari di Madagaskar, ya kan? Ada Al Nawawi Al Bantani yang dari Banten di Mekah kan. Nah itu mereka udah pengen ngulang lagi supaya kedamaian atau muslim di Indonesia ini menyebar ke seluruh dunia, Mas. Nah kemudian kejadian ini nih, Syekh Ali ini. Nah dan sebelumnya itu kan selalu ada dialektika PKI dan khilafah. Nah padahal kan kita nih bangsa butuh fokus, butuh dalam memperbaiki. Nah Mas Bagus ngelihat gini tuh bener nggak sih kalau ada orang ditikam begini, malah yang dikedepankan itu periksa kejiwaannya, bukan pidananya aja dulu gitu. Gimana Mas? Jadi gini, itu yang tadi ya, Syekh Ali. Iya Syekh Ali. Syekh Ali, ya, Syekh Ali itu kan ditusuk. Iya. Beliau mengatakan supaya diproses hukum terlebih dahulu. Iya. Itu benar. Ya, itu benar. Permintaan beliau benar. Kalau di hukum itu kan yang dicari kan keadilan. Betul. Keadilan. Terlepas dari peristiwanya. Ya. Ini peringatan. Oke. Iya Mas. Ya. Ini peringatan bagi tadi ini orang kecil. Iya. Yang ditusuk. Iya. Ulama besar. Iya. Ya. Iya yang ditikam ulama besar. Yang ditikam ulama besar. Iya. Sekarang proxy war. Iya. Proxy war itu musuhnya dari dalam. Iya. Nggak ada. Ya. Nggak ada yang namanya santri, katakanlah itu, kalau itu santri kan niatnya juga mungkin baik. Iya. Nusuk ulamanya. Iya. Nggak ada niat santri nikam ulamanya. Nggak ada. Nggak mungkin tuh ya. Nggak ada. Iya nggak ada. Mungkin. Iya. Dia ini memperingatkan, jangan-jangan. Iya. Tapi kan itu ketahuannya kalau proses hukum. Iya prosesnya benar dijalankan. Proses dia jalan. Iya. Saya ini memberikan peringatan, ini kata anak muda yang kan HP yang dia punya, dia punya. Iya. Coba, ya, kiai, ngomong deh, ya, sama petinggi-petinggi. Karena biasanya ulama sama umaro tuh punya kedekatan, bisa dekat, bisa jauh. Iya kan? Iya. Ngomong deh. Apa yang dialami sama masyarakat, terutama kita akan kehilangan kedaulatan. Kalau tanah misalnya diginiin terus. Tapi kan itu kan ekspresi. Jadi kalau Mas Bagus melihat malah jangan-jangan anak muda ini sudah kehilangan pekerjaan dan tanah ya, jadi sehingga dia nggak punya apa-apa, jadi marah begitu ya. Nah ini jadi bukan hanya sekedar gila sebetulnya yang perlu dilihat, tapi sosial ekonomi dan kehidupannya juga perlu dilihat ya. Jangan-jangan dia menjadi radikal itu karena kondisi gitu. Iya. Kan? Iya benar. Nah, dan di sisi lain Mas udah ngingetin juga jangan sampai yang Raja Wali formal jadi merpati, nah masyarakat ini susah malah jadi Raja Wali gitu, jadi macan, jadi buas-buas gitu kan, dan ada yang komando lagi kan. Oke kalau gitu Mas lihat seperti ini, sejauh mana Mas melihat bahwa sebenarnya disinilah pentingnya posisi Kiai Ma'ruf Amin sebagai ulama besar yang sekarang posisinya di wakil presiden secara formal